Henshin! Selamat tahun baru teman-teman. Akhirnya setelah menunggu cukup lama ya karena libur tahun baru, dan akhirnya Kamen Rider Revised tayang kembali dan siap dibahas di video kali ini. Jangan lupa dengan diskusi penuh teori seperti biasa dari kalian semua ya setelah menonton pembahasan Ana juga sampai habis. Ada dua highlight utama yang mau Ana bahas di video kali ini, yaitu soal Furio, karena banyak banget diceritain juga di episode ini soal si Furio dan juga proses sekaligus debutnya si Volcano Rex. Jadi ini dia Kamen Rider Revised episode 17. Kita nyambung dulu dengan yang terjadi di akhir episode 16 kemarin. Udah lama-lama nunggu sampai 2 minggu. Penasaran kan pasti Sakura ke rumah temannya dan ketemu dengan si ruang bawah tanah itu yang misterius. Sayang sekali belum ada kejelasan lebih lanjut soal ini. Sempat ditanyakan juga ke mamanya si Sakura, cuman nggak kasih tahu gitu. Itu tuh rumahnya keluarga Ushijima gitu. Kalau dikasih tahu kan mamanya juga bisa penasaran juga gitu ya. Kita juga pasti pada penasaran dengan si keluarga Ushijima ini ya. Sebelumnya pernah memata-matai keluarga Igarashi pas liburan, apa mungkin di bawah rumah mereka itu teman-teman yang ada cahaya hijau itu seperti markas agen rahasia gitu ya. Soalnya kan mereka suka hobinya kayak memata-matai gitu ya. Siapa tahu kayak James Bond gitu ya, MIB gitu. Berlanjut, kita juga dikenalkan dengan karakter baru di awal episode ini bernama Pak Akaishi. Jadi Pak Akaishi ini tuh posisinya komandan di Phoenix, terlihat sepuh dan juga senior ya, sehingga Hiromi Kadota sama si George juga terlihat sangat hormat ke si beliau ini. Mungkin posisinya lebih tinggi dari Wakabayashi sih kalau Anda lihat ya. Soalnya George aja nggak formal-formal amat kan ke si Wakabayashi ya. Wakabayashi asli ya, bukan si Chameleon Deadman. Jadi si Pak Akaishi ini tuh yang menegaskan kalau memberantas sisa-sisa Deadman, terutama Big Boss-nya seperti Ahulera, Furio, dan Ortega itu adalah yang utama. Katanya sih seperti itu. Sementara itu dia juga agak kontra jika patung Tuan Gifu yang hingga saat ini masih diteliti di pihak Phoenix itu dihancurkan. Si Hiromi Kadota kan nyaranin katanya udahlah dihancurin aja lah, soalnya mungkin penelitiannya ya belum ada hasil sampai saat ini. Yang kita dapat juga baru itu teman-temannya, degup jantung itu teman-teman ya. Dan juga belum dibahas juga nih soal Igarashi Genta dan juga hubungannya sama Gifu sama yang udah kita teorikan panjang lebar di episode kemarin. Udah beda teori lagi di episode ini. Dan ada satu bagian di mana George dan Pak Akaishi ini saling bertukar senyum atau memberi kode gitu secara mencurigakan ya. Nah lo ya, emang dari awal muncul udah kayak mencurigakan si Pak Akaishi ini ya. Apa mungkin si bapak ini tuh pengen kekuatan Tuan Gifu? Karena masih misteri juga kan si Gifu ini kekuatan itu sebesar apa ya. Seperti yang kita tahu sepertinya sih ya kuat banget gitu. Apalagi ketika dibangkitkan ya mungkin aja bisa jadi Deadman atau iblis yang paling kuat gitu. Dan kalau si George sih ya dari awal cerita Revised dia juga emang scientist yang membagongkan dan mencurigakan sih. Motifnya apa ini itu gitu ya. Apalagi ketika si Kadota sakit-sakitan, si George-nya terlihat kayak nggak peduli. Mungkin kecapean kerja, nyebelin gitu ya. Selain si Pak Akaishi ini sangat mungkin ada karakter-karakter baru lagi yang terkuak dari pihak Phoenix, karena Phoenix sendiri kan punya konspirasi tersendiri sepertinya sih ya. Selain konfliknya itu hanya dengan Deadman aja, Ana yakin pasti ada sih. Jadi pasti mungkin aja setelah si Pak Akaishi ini ada karakter-karakter baru lagi ke depannya di arc-arc yang terbaru Kamen Rider Revised ya. Sekarang kita bahas soal Furio, karena soal masa lalunya dibahas dengan lumayan komplit di sini. Nggak kayak Ahulera, cuman sepotong-sepotong doang ya. Semoga Sun juga masih ada. Dan Ahulera juga ketika sudah berubah jadi Queen Bee Deadman belum beraksi lagi sampai sekarang ya. Belum ada fight-fightnya Achan. Jadi menurut Ana si Furio ini tuh awal-awal cerita Revised tuh agak ganggu ya, karena rusuh nggak jelas ya, suka teriak-teriak nggak jelas juga. Tapi di episode kemarin, lebih tepatnya sih sejak episode kemarin ya, Ana mulai simpati karena di si Furio ini tuh setia banget sama si Ahulera gitu ya. Selalu gitu ya, Ahulera sama Smile Des. Temenan aja masih Sumairu ya. Jadi di case ini kan si Ahulera sama si Furio itu bisa dibilang dihianati kan sama si Ortega ya. Makanya ini relate sama masa lalu si Furio juga yang merasa dihianati oleh sahabatnya. Jadi Furio atau Julio ini ya, itu tuh nama yang dia dapat setelah bergabung dengan Deadman. Nama aslinya adalah Tamaki Kou. Jadi si Tamaki ini tuh murid SMA biasa, tapi nerd gitu, alias ya pecundang lah teman-teman ya, yang tipe-tipe begini ya. Jadi suka diejek dan dibully sama teman sekelasnya juga. Tapi dia punya sahabat karib bernama Yosuke. Jadi dan kedua anak ini tuh suka main TCG teman-teman. Sayangnya bukan Yu-Gi-Oh ya. Di suatu saat sahabatnya ya si Yosuke ini mengkhianati lah ya, bisa dibilang ya, si Tamaki atau si Furio karena disuruh sama manusia-manusia yang suka bully si Tamaki. Ya, jadi mau ngasih kartu foil langka sebagai tanda persahabatan malah dirobek. Anda pernah lihat di Tokped ada kartu Yu-Gi-Oh, Anda lupa 3 biji, satunya itu 750.000. Anda lupa kartunya apa ya. Siapa tahu nilainya sama gitu, dirobek, ya gila gitu ya.
Ya pokoknya sih yang lebih menyakitkannya ya bukan soal harganya, itu Anda cuman intermezzo doang ya. Ini sih soal ininya lah, tanda persahabatannya ya. Jadi kan seperti kayak berasa dikhianati. Jadi udah deh, di momen itu Tamaki itu join Deadman dan ketemu si Ahulera ya. Dan bergantilah namanya menjadi Furio atau Julio. Selain namanya berganti, kita juga bisa lihat adanya perubahan personality dari si Furio ini ya. Dimana dia kan ya gitulah culun-culun, terus sekarang udah kayak apa ya, tipe-tipe tanker tapi suka teriak-teriak gitu. Ya udah gitu aja sih teman-teman soal masa lalunya. By the way, temannya si yang namanya si Yosuke ini keren loh menurut Ana ya. Mungkin aja kedepannya jadi next Sentai atau next Rider mungkin ya. Biasanya kan suka kayak gitu. Sementara itu di pihak Orteka, dia itu mengumpulkan sisa-sisa pemuja Deadman yang masih bertebaran ya. Ini serem sih karena ya bisa dibilang kan udah setia gitu ya. Walau tempat bernaung mereka itu sudah hancur, yaitu markas Deadman. Mau Deadman kemana juga ya ikut ya, selama masih ada ya orang-orang seperti Orteka ini. Kalau kita kaitkan dengan dunia nyata, ada beberapa orang dengan berbagai macam profesi biasanya kan ikut apa ya, bisa dibilang ikut pesugihan gitu agar kaya, terkenal, dapat rezeki dan segala macam ya. Pokoknya buat dapetin yang mereka inginkan lah dan sebagainya. Bisa aja di Revise ini tuh seperti itu, dimana orang-orang ini tuh pesugihan ke Deadman demi karir mereka. Bisa jadi nggak sih gitu, karena soalnya kan temanya juga iblis gitu. Jadi walau Deadman-nya udah seperti ini ya, mereka ya tetap setia-setia aja. Dan untuk case kedua nggak cuma pesugihan aja, tapi yang arah hidupnya udah merasa nggak ada kejelasan sama sekali, tertolak di mana-mana seperti Furio lah anggapannya di episode ini ya, mereka join Deadman. Kayak gitulah mungkin yang Anda bisa tangkep ya para pemuja ini, makanya mereka setia banget gitu sama si Deadman. Bahkan ada yang bikin pernyataan kalau para pemuja Deadman ini ketika kembali ke kehidupan bermasyarakat, katanya itu lebih menyakitkan. Katanya sih itu ya. Jadi walau sendiri Orteka itu menurut Ana sih ada di posisi yang lebih menguntungkan menurut Ana dibanding si Furio sama si Ahulera. Ya, karena ada pengikut-pengikutnya ini yang masih setia juga sama Deadman dan juga dia masih punya Gifustam. Ya. Dan Orteka mengubah salah satu para pemuja ini menjadi monster Deadman dengan tingkatan yang baru bernama Gifteria. Jadi sepertinya sih ini di atas Giftex ya dan lebih kuat ya. Jadi prosesnya adalah orang biasa lalu dicap dengan Gifustam. Ketika lihat prosesnya juga agak sedikit ngeri teman-teman ya. Jadi orangnya itu mengeras seperti kayak jadi batu gitulah ya. Lalu monsternya muncul dari dalam batunya dan pecah itu si batunya gitu. Apakah orang yang sudah dijadikan Gifteria ini langsung mati mungkin berarti ya? Kalau Anda lihat sih seperti itu. Ya karena udah pecah teman-teman ya. Karena wujudnya dia, fisiknya dia itu, fisik manusianya ya udah pecah gitu ya. Jadi ya udah gitu. Dijelaskan juga sama si Orteka kalau ini tuh adalah kehidupan baru dengan mengorbankan manusia. Ya, jadi kayak melahirkan iblis lah, tapi ada manusia sebagai tumbalnya gitu. Kalau Giftex kan kesadaran orang itu sendiri gitu. Orang itu yang berubah jadi si Deadman-nya atau monsternya. Jadi dia yang bisa kontrol segala macam lah ya. Jadi ibarat kayak Iki berubah jadi Kamen Rider. Sementara yang si Wakabayashi berubah jadi Chameleon Deadman ya. Kayak gitulah ya pokoknya. Kalau di sini sih ya ada kehidupan baru yang muncul dari manusia tersebut ya. Oke, jadi monster baru yang muncul dari situ. Dan ketika orangnya dicap juga keluar seperti kayak arwah hitam. Ini sama juga seperti yang kita lihat ya di episode awal-awal Revise yang si arkeolog itu yang menemukan Gifustam di tahun 1971. Dimana ketika itu dia menemukan Gifustam seperti kayak dipengaruhi gitu ya ketika melihat si Gifustamnya, dan ketika dia cap keluar arwah yang sama seperti ini yang keluar di episode ini gitu ya. Nah, kalau Orteka kan masih Giftex ya. Berarti ini bisa jadi lebih kuat si Gifteria ini ya. Dan bentuknya juga lebih sangar teman-teman. Asli. Cukup salut sih Ana sama bentuknya ya, lebih sangar. Jadi nggak kayak badut lagi. Jadi pas gelut juga gila sih ini para pemuja Deadman sampai mau bunuh diri demi nahan si Hiromi Kadota. Jadi gimana ya, biar si Gifterianya nyerang, si para pemuja Deadman itu nahan gitu ya. Sambil ngomong Gracias Deadman gitu. Jadi mereka itu udah siap mati juga gitu. Walau harus mengorbankan nyawa mereka. Ya gitu sih. Dan George juga seperti tahu soal ini. Mungkin lah ya, kan soalnya Gifustam itu ada di markas Phoenix dalam periode yang cukup lama. Jadi di situ mungkin aja dia tahu sesuatu ya. Loh, ternyata Gifustam dipakai nih gitu. Mungkin aja ya, makanya dia juga reaksinya nggak biasa. Dan di situ kagetnya sambil ngopi ada tatakan gelas Kuga ya. Kalau kalian notice ya, ini tatakan gelasnya bisa dibeli di Kamen Rider Store ya. Jadi selama ada peluang jualan, jualan terus. Oke, sekarang kita akan bahas soal Volcanorex ya.
Sebelumnya sempat ada pertanyaan, Baritrex aja kan sampai sekarang masih kuat banget dan belum ada tandingan lah bisa dibilang ya. Selama ini si Iki pakai Baritrex menang terus, dan menang terus. Jadi buat apa sih Volcanorex ini diciptakan gitu? Kan Baritrex aja belum bisa dikalahkan. Jadi ada alasannya ternyata. Iki tuh cukup menyesal harus membunuh si Chameleon Deadman. Ada penyesalan juga ketika Rider Kick Pak Kudo dan juga si Pak Amaiko. Maka dari itu dia minta tolong ke George agar bisa memisahkan Giftex dan orang yang menjadi Giftex tersebut. Ya, biar nggak mati lah istilahnya gitu. Jadi intinya sih ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah menjadi Giftex. Jadi mestinya sih dalam case ini ya si Ahulera, Furio dan juga Orteka ya bisa aja gitu terpisah dengan bentuk monsternya. Ya, jadi Iki dan Vice di sini harus melalui proses simulasi dulu ya, atau training lah, atau tutorial atau apapun itu, dimana di proses simulasinya kesadaran mereka akan berpindah ke satelit Zea. Kok satelit Zea? Ya soalnya mirip ya kalau kalian lihat di sini ya. Jadi di simulasi tersebut mereka akan menghadapi semacam AI gitu dengan wujud Kamen Rider ya. Jadi tujuannya jelas si AI-nya ini harus dikalahkan tapi nggak segampang itu. Power level mereka itu harus sinkron kalau yang Anda lihat sih ya. Jika ada salah satu yang over antara Iki atau Vice bakalan kebakar atau beku. Ya, karena ini kan itemnya itu Baritrex dan juga si Volcanorex itu. Elemen api dan juga elemen es. Jadi prosesnya menurut Anda sih make sense sih. Karena nanti Baritrex juga bakalan dipakai sama si Vice gitu kan. Sementara yang elemen apinya atau si Volcanorexnya dipakai sama si Iki gitu. Jadi di sini untuk segi power scalingnya itu harus sinkron. Ya, agar tercipta kombinasi yang kuat. Nah, agar kekuatan api dan es ini juga bisa dibilang seimbang satu sama lain. Kalau tanpa proses ini selesai dengan sempurna, kata si George, tubuh si Iki ini katanya bakalan bisa seakan-akan ada di neraka saking panasnya gitu. Wah, namanya juga volcano ya. Nah, pas Anda lihat pas simulasinya si George juga kayak pakai stick PS4 lagi. Itu DualShock PS4, Pak. Aduh astaga. Sebenarnya simulasinya belum selesai banget ya, tapi di sini si Iki itu udah cabut karena Orteka udah ngerusuh sama si Gifterianya ya. Jadi pokoknya di sini gelut. Awalnya si Iki ini pakai Baritrex dulu. Tapi untuk menyelamatkan si Gifteria ini, berubahlah Iki menjadi Kamen Rider Revive Volcanorex, sementara si Vice ini menjadi Kamen Rider Vice Baritrex. Soal impression ke form ini udah dibahas di Tokusatsu kemarin ya. Nggak ada protes sih sama sekali ya. Maupun itu si Iki yang udah berubah jadi Volcano atau si Vice yang udah pakai Baritrex. Dan memang yang keren di sini yaitu kombinasi elemennya ya. Antara api dan juga si es ini. Gifterianya langsung tidak berdaya. Cepat bener ya, apalagi lawan Giftex ya udah pasti kebantai lah ya. Jadi ini kayak no chance banget sih si Deadman ini ya. Ya akhirnya sih si Gifterianya di sini dikalahkan, tapi manusianya ini nggak balik ya, si ibu-ibu yang dijadiin si Gifteria ini. Jadi akhirnya Iki juga marah sama si Orteka ya. Ya kalau kita lihat prosesnya ya manusianya hancur juga, sepertinya udah mati manusianya seperti yang Anda jelaskan tadi ya. Gitu. Jadi menurut Ana Iki keren di episode ini, cuman terlihat menyebalkan juga ya karena terlalu serius. Menurut Ana ya seperti itu. Emang karakter dia dari awal cerita Revice itu serius gitu. Kalau dia serius ya serius banget, tapi berasa kurang nyantai aja gitu ya. Kalau in real life personality yang terlalu serius juga bikin gap sama lingkungan sekitar lu. Pokoknya itu harus dicantumkan ya. Pas gelut di bagian ini ada insert song juga kalau kalian denger. Ini tuh dinyanyiin sama si Iki dan si Vice-nya langsung, si Kentaro Maeda sama si Subaru Kimura. Aktornya masing-masing lah ya, dengan judul lagu Volcano. Bener nggak ya? Coba kalau salah koreksi aja. Jadi episode minggu depan Iki terlihat seperti terbakar habis ya. Jadi banyak luka bakar teman-teman ya. Ini sepertinya karena efek kemarahannya ke Orteka dan juga Volcanorex yang belum dikuasai sepenuhnya. Anda sempat bikin prediksi juga di mana pas kita bahas scan-nya si Volcanorex ini kenapa kok Volcanorexnya kayak kebakar gitu. Jadi mungkin aja apakah itu gitu ya. Jadi seperti kayak tidak terkontrol dan si Ikinya jadi terbakar gitu ya. Terus juga banyak diperban. Dan apa mungkin setelah dikuasai sepenuhnya si Volcanorex ini ya konteksnya, dan dengan finishing sinkronisasi tadi manusia itu masih bisa selamat yang udah diubah jadi Gifteria. Kalau Anda sih ragu ya. Menurut Anda sih jadi kayak kurang konsisten sih kalau kayak gitu ya. Soalnya dari prosesnya aja, sekali lagi Anda jelaskan, pas kalian lihat itu batunya, manusia yang jadi batunya tuh udah hancur gitu. Udah bener-bener hancur ya. Jadi beda gitu sama kasusnya si Giftex ya, yang masih manusia itu gitu, yang berubah wujudnya gitu. Ya, pokoknya Anda ragu lah soal ini ya. Jadi lebih mending gini biar kerasa efek ngerinya juga gitu. Ketika udah jadi Gifteria ya udah gitu, manusianya ya mati gitu. Ya jadi kayak sia-sia juga sih si Volcanorex ini diciptakan ya. Soalnya mungkin aja ya si protagonis bertambah kuat, sementara masa antagonis juga nggak bertambah kuat. Jadi mungkin aja ke depannya ya pasti Deadman yang diciptakan itu ya tipe-tipe Gifteria teman-teman ya. Jadi sepertinya sih udah
sangat-sangat minim sekali peluang bakalan muncul ada seperti kayak Giftex, bahkan Deadman yang phase 2 aja kayaknya udah nggak mungkin muncul lagi deh ya. Jadi sepertinya sih ini si Ortega bakal nyiptainnya Gifteria gitu, karena pemuja-pemuja dia juga banyak yang siap mengorbankan nyawa. Mau gua jadi monster ya nggak apa-apa kan, demi Deadman, gracias Deadman. Di masa seperti ini Vice juga sepertinya akan menjadi partner yang suportif lagi buat si Iki ya. Ini Ana juga menunggu kapan problem-problemnya sama si Iki sendiri, mengingat masih banyak rahasia antara dua karakter ini. Tapi makin kesini kan si Ikinya, si Vice-nya itu makin suportif gitu. Tapi Ana masih belum percaya sepenuhnya ke si Vice sih. Pokoknya jangan percaya sama iblis lah, intinya itu. Jadi masih menanti plot twist dan juga teori-teori yang membagongkan nanti ke depannya apa antara Iki dan juga Vice gitu. Dan Kadota Parker juga semakin mengkhawatirkan kesehatannya, nggak beres-beres ya, udah berapa episode, kasihan gitu ya. Kayak udah nggak dapat porsi lagi, tiap ada porsi dia highlightnya itu pasti sakit-sakitan. Jadi episode minggu depan sepertinya sih dia kayak bakal cek kesehatan ya, cek kesehatannya dia dan ketemu dokter cantik diperankan sama Sayaka Himeka. Coba kalian cari, itu kalau nggak salah pernah main Pretty Guardian Sailor Moon deh ya, yang live action dulu ya. Dan kalau sama Ahulera sih, wah ini jadi bingung Ana setelah si Tante Sayaka ini muncul ya. Ana bisa lebih milih si Tante Sayaka nih. Ya udah guys, gitu aja untuk pembahasan episode 17-nya. Cukup padat, cukup banyak juga teori-teori yang dibahas seperti biasa ya. Seperti biasa suatu episode Revise itu banyak banget teori-teorinya dan detail-detailnya. Makanya kalau ada yang kurang, ada yang salah, silakan kalian tambahkan atau koreksi seperti biasa di kolom komentar. Tahun yang baru pastinya kita harus lebih semangat juga. Seperti biasa diskusinya yang penuh ya, kita penuhin semuanya dengan teori-teori yang membagongkan dan ajib-ajib juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya sekali lagi diskusinya dan jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe, follow Instagram Anda di @reza_alexandri dan juga di Reza Plus. Dan jangan lupa juga subscribe channel Anda satu lagi, Reza Alex ya. Anda lagi main Internet Cafe Simulator 2. Lagi seru-serunya. Jadi pastikan kalian nonton malam ini teman-teman ya, jam 7 malam. Jadi hari ini Anda upload 2 kali. Oke, gitu aja guys. Terima kasih, stay safe dan juga stay healthy ya. Bye-bye.